Yang saya hormati para putra semuanya, para putra Garuda Jati, santri Tauhid Asma Abdul Jabar, Pondok Rehabilitasi Lahir Batin, Yayasan Baitul Jabar Wijaya Kusuma untuk wilayah Bekasi Timur, Bogor dan sekitarnya, Majelis Taklim Jauhar Jati. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kaji ulang tentang hal muludan, di mana kita akan memaknai dengan judul Muludan Ulul Azmi. Dalam hal memaknai judul yakni Muludan Ulul Azmi, yang dimaknai bahwa hal tersebut merupakan menjadi momentum bagi kita dan saatnya kita memperingati apa-apa yang memang sudah dilahirkan, yakni oleh Nabi kita, dan hal tersebut sudah sampai kepada kita sehingga kita memperbuatnya atau memperlakukannya yaitu sesuai dengan perilaku dan perbuatan Nabi kita. Dalam hal pemaknaan muludan, dimaknai muludan berarti peringatan milad atau perayaan kelahiran, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita maknai secara kalimat, sangatlah jelas di situ bahwa muludan adalah kita maknai sebagai peringatan kelahiran Nabi Muhammad. Apabila kita telaah, ya, maka yang diperingati adalah kelahiran Nabi Muhammad. Apabila kata nabinya kita buang, sehingga menjadi kita memperingati kelahiran Muhammad. Pertanyaannya, lah Muhammad siapa? Kok kita sampai memperingati, sampai merayakannya? Kalau Muhammad bukan nabi, kira-kira kita memperingati enggak? Merayakan enggak kelahirannya? Tidak kan? Sebab banyak yang namanya Muhammad, Muhammad Musa, Muhammad Syarif, ya Muhammad Sanusi, Muhammad Ferry, kan begitu. Muhammad Alek. Mungkin kan Muhammad yang mana? Tapi dimaknai di sini jelas adalah peringatan kelahiran Nabi Muhammad, sehingga menjadi bagian dari kita, yaitu haruslah kita bisa memaknai kenabian itu sendiri yang ada pada diri Muhammad ibni Abdillah, termasuk juga harus bisa memaknai kemuhammadan yang ada pada diri Muhammad ibni Abdillah. Berikut apa-apa yang dilahirkan oleh beliau, yaitu oleh Muhammad ibni Abdillah, yang diantaranya adalah akhlak yang karim atau akhlak yang soleh. Dalam hal pemaknaan, apa sih, kenapa sih kok kita harus muludan? Apa sih yang istimewanya gitu loh? Hal yang paling mendasar adalah karena ada keteladanan di situ. Kita memperingati yakni merayakan, ya, yang dimaknai sebagai model Id. Ya, Id itu berarti perayaan tiap tahun besar-besaran. Dalam hal pemaknaan, dikarenakan dalam hal muludan itu adanya suatu yang memang harus kita teladani. Dan apa-apa yang memang sudah kita teladani, kita tingkatkan. Sehingga akan bertambah keteladanan kita saat meniru keteladanan Nabi kita, yaitu Rasulullah Muhammad. Dimaknai tadi di Quran surat Al-Ahzab, laqad kana lakum, bahwa sesungguhnya sudah ada untukmu fi Rasulillah, yaitu ing dalem Rasul Allah atau utusan Allah, uswatun hasanah, yaitu suri teladan. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah, yaitu keteladanan yang baik atau ikutan yang baik, yakni bagi orang-orang yang ingin atau yang mengharapkan rahmat
Allah. Jadi bagi siapapun yang menghendaki nempelnya rahmat Allah, maka sangat diharuskan yaitu berteladan kepada Rasulullah. Wa dzakarallaha katsira. Dimaknai wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yakni bahwa mengharapkan rahmatnya Allah dan juga adanya kita berada di keselamatan kelak di negeri akhirat. Dan yang harus kita perbuat di ini alam dunia adalah dengan berzikir kepada Allah katsira, yaitu jangan sedikit, haruslah banyak, haruslah sering. Dalam hal pemaknaan dimaknai uswatun hasanah, yaitu ikutan yang baik atau keteladanan yang baik, dimaknai suri teladan. Apabila kita mengacu kepada pemaknaan kata uswah, al-uswah dari kata akar kata alif sin wawu yang mengacu kepada aswa. Aswa di dalam Al-Quran dimaknai dengan dua arti, yaitu berupa keteladanan dan hal lain, yaitu aswa untuk hal keputusasaan. Ya, jadi ketika kita bertemu dengan kata uswa, ya, apabila tanpa hasanah bisa jadi dimaknai keputusasaan, kesedihan, juga duka cita, ya, atau dimaknai dengan merana. Dalam hal pemaknaan, para putra semuanya, dimaknai dengan uswatun hasanah, suri toladan yang baik, atau dimaknai dengan kesedihan yang baik. Ya. Apabila menganggap kesedihan adalah suatu bencana, itu bagi orang-orang yang tidak memiliki kesabaran, bagi orang-orang yang tidak memiliki iman. Tapi orang yang senantiasa dia beriman, dalam kondisi apapun dia, sekalipun bersedih, tidak ada kekecewaan. Ya, bahwa itu merupakan suatu yang baik. Ya, contoh misalkan dalam hal berbuat baik. Kita sudah berbuat baik kepada seseorang, tiba-tiba dihianati. Sedih kan? Secara manusia sedih kan? Sedih. Tapi secara pendidikan itu sudah masuk kepada al-uswah al-hasanah. Ya, suri teladan yang baik. Karena apa? Ada pahala. Kemarin kita sudah berbuat baik. Walaupun berakhir dikecewakan, dihianati, kita jangan pernah menyesali. Sebab alhamdulillah dulu sempat berbuat baik. Ya, jadi ada simpanan kebaikan, ada pahala canangan kita untuk selamat kelak nanti di alam akhirat. Nah, dalam hal pemaknaan uswatun hasanah tersebut secara bentuk perbuatan dimaknai tentang hal kesedihan. Contoh misalkan dalam hal kesedihan, duka cita, atau keputusasaan, yaitu kata aswa dalam hal bentuk perbuatan berarti tak sawah, ya, tak sawah atau tak saw. Kita maknai Quran surat Al-Maidah ayat 68. Dikatakan walladzina katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyana wa kufron fala ta'sa alal kaumil kafirin. Bahwa sesungguhnya apa yang sudah diturunkan kepadamu Muhammad dari Rabbmu itu pasti akan membuat banyak di antara mereka makin durhaka dan makin ingkar. Ya. Kenapa makin durhaka, makin ingkar? Kan begitu. Bukankah Al-Quran yang disampaikan petunjuk? Karena mereka merasa senior. Karena mereka merasa sudah lebih dulu menerima kita, bahkan kita lebih tua. Jadi mereka cenderung kepada lebih dulu nyaho katanya. Sehingga mengingkari terhadap perkara yang baru. Bahkan ketika dijelaskan perkara tersebut, mereka jelas-jelas bertambah durhaka dan bertambah ingkar.
Selanjutnya fala ta'sa, janganlah kamu berputus asa, bersedih hati atau berduka cita alal kaumil kafirin, terhadap orang-orang yang kafir itu atau terhadap orang yang ingkar tersebut. Karena tugasnya kerasulan bukan untuk meyakinkan, bukan untuk mengajak, tapi menyeru. Rasulullah Muhammad bukan gagal dalam hal tugas, justru berhasil karena sudah menyampaikan. Sekalipun diingkari, itu bukan urusan Rasul. Ya, itu urusan orang yang menerima dakwah dan juga Allah finalnya. Kan begitu. Tugas kita menyampaikan. Jadi tidak diperkenankan adanya keputusasaan sekalipun itu dalam kesedihan. Dimaknai hal tersebut, yakni tentang hal kita berteladan, tentunya dikarenakan sesuatu. Kenapa harus berteladan? Kenapa sekalipun bersedih kita ini ada dalam kesedihan yang baik? Ya, itu dikarenakan ada sesuatu yang memang kita harapkan, ada sesuatu yang memang kita idamkan atau yang kita damba-dambakan. Keinginan, suatu harapan yang kita dambakan dalam bahasa Arab itu dimaknai dengan yarju, ya, atau dimaknai dengan roja, yarju, rojaun. Nggak pakai ain. Kalau rojiun pakai ain, nantinya kembali. Tapi ini ro, jim, wawu hurufnya. Contoh dalam hal misalkan suami, ya, istri, ya. Suami harus peras keringat, banting tulang, capek untuk menafkahi keluarga. Itu kan dikarenakan adanya harapan, adanya dambaan agar tercipta sakinah, mawadah, warohmah. Sekalipun itu kesedihan, sekalipun itu merupakan suatu penderitaan bagi diri. Aduh, masih ngantuk, ya, harus berangkat kerja. Aduh, lagi capek, harus lembur. Aduh, semuanya. Tapi karena itu adalah kita perbuat untuk sesuatu yang memang menjadi cita-cita dambaan kita, maka tidak akan ada yang sia-sia. Bahkan diarahkan di sini adalah yarjullaha. Ya, harapan tersebut, dambaan tersebut haruslah sampai kepada Zat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaknai dengan lillah. Laksanakan tugas. Termasuk juga adalah wal yaumal akhir, yaitu keselamatan di hari akhir. Jangan sampai kita berkehidupan di alam dunia ini seenaknya sendiri, yang nanti kelak di akhirat akan dituntut pertanggungan jawabnya. Ya, misalkan sebagai anak yang diwajibkan patuh kepada orang tua, hanya karena anak lebih pintar tiba-tiba nggak patuh, nanti akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan di sana. Anda sebagai anak, ya, wajibnya patuh. Kenapa nggak patuh? Karena bapak gue goblok katanya. Simple. Ya, itu beda ukuran. Ini urusannya anak dengan orang tua. Beda, ada tersendiri urusan bab hisab ilmu, ada masalah pengetahuan, ya, masalah agama ada, masalah tanggung jawab beda. Makanya akhirat itu waktunya lebih lama di sana ketimbang di ini alam dunia, karena semua perkara ada hisabnya sendiri, ada peradilannya sendiri. Juga dalam hal bab kerjaan, ya, kenapa nggak disiplin, termasuk kenapa nggak konsekuen, ya, ada bab sendiri di sana dalam hal penghisaban. Jadi agar kita sampai dambaan tersebut lillah dan selamat sampai kepada akhirat, maka wadzakarullaha katsira, yaitu banyak-banyaklah menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala kondisi, ya, dalam segala suasana. Sekalipun kita berhasil dikarenakan pemikiran kita, maka haruslah kita mengagungkan asma Allah. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau sudah menganugerahkan kepadaku pemikiran yang cemerlang. Alhamdulillah, tugas kelar. Kan begitu. Lah, jangan sampai kita kayak orang kafir, gua gitu loh. Kalau bukan karena gua, nggak bakal jadi gua, kan begitu. Ya, itulah orang-orang kafir yang dia tidak beriman, dia tidak bertuhan, seolah-olah
keberhasilan itu adalah atas ilmunya sendiri, gitu loh. Atas kemampuan saya, atas belajar saya. Atau bisa seperti ini karena gua jeripayah, karena gua kerja. Ya, dia lupa adanya Tuhan atau adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu, termasuk dalam hal kesedihan juga itu mengajarkan tersendiri. Ya, dalam hal kesabaran. Ya, kesabaran yang baik dimaknai masih dalam hal al-uswah juga di Al-Hadid 23. Likaila ta'sau alama fatakum wala tafrohu bima atakum. Agar kamu tidak berputus asa, tidak bersedih hati, dan juga tidak berduka cita. Yaitu alama fatakum, terhadap apa yang ambiar darimu. Ya, terhadap apa yang luput darimu. Dan agar tidak tafrohu, tidak terlalu gembira, tidak terlalu bersenang-senang, happy-happy, halan-halan ya kemarin itu. Ya, terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah kepadamu. Jadi pemaknaannya dalam hal keputusasaan bersabar, dalam hal kebahagiaan pun bersabar. Dan itu kemarin kita maknai sebagai ulul azmi. Ya, sabar terhadap segala sesuatu yang menimpamu. Fasbir ma asobaka. Dalam hal pemaknaan, uswatun hasanah yang bagaimana sih yang harus kita awali? Ya, dimaknai kembali tentang hal azaman, tentang hal bismillah azam, bismillah ta'zim, yaitu Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Yaitu sudah ada bagimu tentang keteladanan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang tauhid yang bersama beliau. Izqalu liqaumihim, ketika mereka menyampaikan kepada umatnya, inna buru'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguhnya kami berlepas diri darimu dan juga dari apa yang kau sembah selain Allah. Jadi kita harus bisa berlepas diri. Hal yang pertama dalam hal keyakinan. Ya, jika berkeyakinan beda, harus bisa berlepas diri. Jangan sampai keyakinan beda, pada akhirnya ujung-ujungnya ya udahlah, nggak apa-apa toh semua agama baik. Ye, enak aja kan begitu Pak Bayu? Nggak baik lah. Yang baik hanya Islam karena selamat menyelamatkan. Ya. Dalam hal pemaknaan, termasuk juga sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu. Termasuk dalam kita mengetahui duduk perkara persoalan. Ya, kita tahu tentang hal aturan main. Tiba-tiba ada orang yang menyalahi dan dia protes nggak sesuai dengan aturan main. Loh, yang bikin aturan main siapa? Kan begitu. Maka kita tetap harus ada pada aturan main tersebut. Jangan ikut-ikutan kepada orang yang mengingkari aturan main. Jika suatu majelis atau instansi atau badan terdapat tata tertib dan kita patuh kepada itu tata tertib, tiba-tiba ada rekan yang mengingkari tata tertib, berarti logikanya dia mengingkari, tidak patuh, tidak nurut atau menolak tata tertib. Harus bisa Anda berlepas diri dari itu. Karena apa? Jika mengingkari tata tertib, maka yang terjadi akan ada sanksi. Tuh, kalau kita ikut-ikutan, maka akan ikut-ikutan kena sanksi. Itu maknanya. Ya. Dan termasuk harus bisa berlepas diri apa yang mereka sembah dari selain Allah, biarkan saja. Ya. Dalam hal pemaknaan, yakni dimaknai secara buro'a'u atau bari'um, atau dimaknai baro'ah, berlepas diri. Nah, ini dimaknai sebagai bak rahasia pada kalimat al-basmalah.
Hal yang pertama, haruslah kita mampu untuk berlepas diri. Dikarenakan Nabi Ibrahim dan juga para pengikutnya adalah tauhid, maka yang selanjutnya dengan berlepas diri dari kesyirik musyrikan, dari keingkaran, kita akan utuh ada pada ketauhidan. Yaitu jika diibaratkan tadi dengan kita sesuai dengan tata tertib, maka kita sudah ada atau sudah bertauhid dengan itu tata tertib. Sejalan, searah, semaksud dan setujuan. Ya, jadi nggak ada beda arah. Ya, sekalipun dalam dimaknai, dalam hal ini mengenai agama, Allah menyuruh kita kemana? Kan begitu. Misalkan ke utara, dan kita ke utara, maka itu searah, semaksud dan setujuan. Nah, itu dimaknai dengan tauhid. Ya, jika Allah menyuruh kita ke utara, lantas kitanya ke selatan dulu terus nanti ke timur lupa ada temen di barat nyampe sana mati nggak sempat ke utara, terus ngaku tauhid gitu, belum sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga ketika kita ada pada petunjuk yang diberikan oleh Allah, ya, kita lalui di situ, kita berjalan di situ, apapun yang terjadi, rintangan apapun yang terjadi, tidak akan pernah ada penyesalan ataupun keputusasaan. Yakin? Yakin. Iya. Para suami menyesal nggak sih udah nafkahin keluarga? Nyesel nggak? Enggak. Yakin? Yakin. Iya. Nyesel ambil lagi. Ya nyesel nggak nyesel sih, istri nggak mau nurut, ya anak nggak mau nurut, ya itu beda bagian, jangan dibahas tentang hal itu. Ya, tugas kewajiban suami menafkahi, urusan nurut nggak nurut mah mendidik, jadi beda, ya hisabannya beda. Itu sekalipun harus diingkari oleh istri oleh anak, ya kita di akhirat nanti dipertanggungjawabkan. Suami, lu udah nafkahin belum? Udah, selesai permasalahan. Ya, sekalipun diingkari oleh anak istri amit-amit gitu kan ya, ya itu nggak jadi masalah. Toh suami sudah melaksanakan kewajiban, dia berhasil menjadi suami, tidak gagal menjadi suami. Daripada nggak menafkahi, nggak mendidik, nggak menjaga, nggak melindungi status suami. Ya, ajab semua itu. Waduh. Ya, Hidup suami. itu suami. Ya, wah, suatu kewajiban jangan dibanggakan, jangan dijadikan kadiran. Apa kadiran? Kesombongan ya. Iya, gua udah nafkahin lu pada nurut semua sama gua. Hei, beda. Ya, beda. Urusan nurut mah akhlak masing-masing. Ya, sehingga hal tersebut bisa untuk kita pupuk bersama, yaitu dengan cara segala sesuatunya harus adanya kebarokahan. Ya, rezeki cukup, alhamdulillah, kurang pun alhamdulillah, lebih pun alhamdulillah, kebarokahan. Ya, yang namanya nafkah mah mana ada yang cukup. Tanya aja ibu-ibu, pasti kurang-kurang mulu. Iya, pasti kurang. Tapi kalau sudah sampai kepada kebarokahan, sudah dipastikan cukup. Ya, gaji cuma 5 juta, kebutuhan 6 juta, kurang tuh. Kurang. Ya, pasti kurangnya itu. Ya, tapi dengan kebarokahan, adanya tentram, sakinah, mawaddah, warohmah, kan begitu. Ya, alhamdulillah itu rumah kok adem ayem, ya kan? Tetangga ngeliatnya seneng, kan begitu. Mau main ke sana, rumahnya enak, adem ayem, tentrem, nggak ada pertengkaran. Main tetangga bawa mangga tuh 2 kilo tuh, asik kan? Ya, bawa durian tuh 2 pohon, asik kan? Itu kebarokahan namanya. Sekalipun kurang dari 1 juta nafkahnya, kan begitu. Tadi kan 5 juta, kebutuhan 6 juta, kurang 1 juta, ya jual tuh pohon durian yang 1. Lebih itu. Ya, itu kebarokahan.
Nah, dalam hal pemaknaan muludan, yaitu yang kita peringati adalah tentang hal kenabian dan kemuhammadan Rasulullah Muhammad. Dimaknai dalam hal kenabian, dijelaskan masih di Al-Ahzab ayat 45 dan juga 46. Ya ayuhan nabi, wahai para nabi, inna arsalnaka, bahwa sesungguhnya kami, ya bukan aku, inna kami, bahwa sungguhnya kami berarti Allah dan juga para malaikat, bahwa sungguhnya kami arsalnaka, mengutus ya engkau syahidan, untuk menjadi saksi, wa mubasyiron wa nadiron, dan juga untuk menyampaikan berita gembira dan juga berita peringatan. Ini jelas Allah menyeru, memerintahkan kepada para nabi bahwa tugasmu adalah untuk menjadi saksi, ya, dan juga menyampaikan berita gembira dan juga berita peringatan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sekalipun memerintahkan hal tersebut, Allah tidak diam. Ya. Tidak hanya sebatas perintah saja, tapi menurunkan, yaitu adanya petunjuk untuk bisa memberikan kesaksian dan juga menjadi saksi, termasuk dalam hal prosesi persaksian. Diperintahkan untuk menyampaikan berita gembira, berita gembiranya diberikan kepada para nabi, diajarkan dan juga sudah diterima. Jadi ada modal untuk menyampaikan berita gembira, yaitu berita gembira dari Allah yang dibawa oleh para malaikat, sehingga dimaknai dengan kami. Termasuk juga berita peringatan. Loh, tiba-tiba jika Nabi langsung memperingatkan, ya nggak boleh A, nggak boleh B, harus A, harus B, kan nggak mungkin. Karena Nabi bukan berkata berdasarkan hawa nafsu, tapi melalui wahyu, sehingga dimaknai sekalipun Nabi, Naba'a, An-Naba, ya sebagai pembawa berita atau messenger of God, ya pembawa pesan Allah, itu tetap Allah menitipkan pesan tersebut, menitipkan berita tersebut. Jadi ada modal, ya, yang untuk diperjalankan oleh para nabi. Kemudian wada'iyan ilallahi biizni, dan untuk menyeru, ya untuk menjadi da'i, yaitu menyeru kepada agama Allah biizni, dengan izin Allah. Jadi tetap dalam hal urusan menyeru, mengajak, ya, yaitu dengan izin Allah. Gitu tak? Yang udah ngangkat, Allah udah ngangkat jadi nabi kok masih perlu izin juga? Ya, itulah pentingnya kita mengenali lafaz. Dimaknai di sini wada'iyan, dan agar bisa untuk menjadi dai, penyeru, dai, doa. Ya, dalam hal memaknai di sini biizni, karena kaitannya doa tersebut dengan terkabulnya maksud dan tujuan. Nah, sehingga dalam hal wada'iyan ilallahi biizni, bahwa Nabi juga mengajarkan tata cara berdoa dalam hal kita menghadapi segala macam permasalahan, agar semoga ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun tetap izin Allah. Jika memang Allah mengizinkan, alhamdulillah, berarti itu bagian dari kita, bagian dari tanggung jawab kehidupan kita. Jika memang itu Allah tidak mengizinkan, berarti itu bukan bagian kita, bukan hak kita. Bisa dimaknai. Ya. Ya Allah, jadikan aku presiden ya Allah. Nah, tiba-tiba nggak terkabul tuh, berarti nggak diizinkan. Yang daftar aja kagak, ikut partai kagak, ikut pemilu kagak, lu menjadi presiden goib. Ya lumayan ada presiden-presidennya, walaupun presiden goib. Iya, pengen jadi sarjana, nggak sekolah acan, ya lumayan jadi sarjana goib, gitu.
sarjana alam goib, SAG juga. Tapi sarjana alam goib bukan sarjana agama. Waduh. Lumayan lah. Ya. Nah, dalam hal pemaknaan bahwa Allah Subhanahu wa taala berikut juga para malaikat, ya. Ini sudah mengagungkan yakni utusannya, yakni yang dimaknai utusan untuk manusia yaitu nabi. Ya, nabi itu utusan untuk kalangan manusia saja. Sementara rasul itu bisa jadi untuk semua makhluk. Contoh bahwa malaikat juga adalah rusulan, rasul. Setan juga asal naka. Ya, bahwa engkau diutus, ya rasul-rasul juga. Setan tersebut termasuk lebah, diutus, diberikan wahyu untuk bersarang di rumah-rumah. Ya, berikut juga dengan burung, gunung semuanya. Mereka adalah utusan. Tapi untuk manusia ada kekhususan disebut dengan nabi. Nah, dalam hal pemaknaan Allah Subhanahu wa taala mengagungkan nabi ya dengan segala ketentuannya, sehingga itulah yang dimaknai dengan solu, atau dalam hal bentuk jamaknya adalah sholawat. Dimaknai masih di Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat yaitu mengagungkan alan nabi. Ya, ingatase para nabi atau kepada para nabi. Jika dimaknai bahwa Allah dan juga para malaikat bersolawat kepada para nabi, alhamdulillah. Ya, Allah dan para malaikat dengan cara yang sudah ditentukan bersolawat kepada para nabi, yaitu hal yang pertama mencari sosok nabi, yang kedua menempelkan kepangkatan nabi, yang ketiga mengajarkan, memberikan petunjuk agar sampai kepada hada siratum mustaqim, yaitu ada para nabi tersebut di atas jalan yang jejak benar. Ya. Nah, itulah dimaknai dengan solu atau sholawat. Jadi nabi penuh dengan petunjuk, penuh dengan keagungan. Sebutlah sholawat. Lah, kita dalam hal ini diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaih. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau semuanya alaih, yaitu kepada para nabi. Bisa? Terus kita kalau nggak bersolawat kepada para nabi, kepada siapa? Kan begitu. Ya, sebab nabinya juga mendapat solawat dari Allah dan para malaikat. Kalau kita mengharapkan solawat dari Allah dan para malaikat, berarti kita pengen jadi nabi dong. Sedangkan masa kenabian sudah habis. Terakhir dari Rasulullah Muhammad. Kita sebagai penerus kenabian. Maka yang terjadi, wahai orang-orang yang beriman, agungkanlah dirimu dengan melihat atau mempelajari, yaitu keagungan yang sudah ada pada diri Nabi. Kemudian wasalimu taslima, dan senantiasa ucapkanlah salam penghormatan kepada beliau. Ya, cocok nggak cocok tetap kita harus menghormati beliaunya ataupun keturunannya, silsilahnya, ya anak keturunannya kita hormati. Ya, sekalipun nggak suka, jangan sampai menunjukkan sikap yang jelek, kan begitu. Nah, dalam hal memaknai bahwa Allah dan para malaikat atau dimaknai dengan kami, yaitu sudah bersolawat ala nabi. Di sini menggunakan kata ala. Alanya dimaknai sebagai ada yang menyatakan istigla. Ya, nggak tahu apa artinya. Itu yang pasti konon kata jadi beban artinya sih. Juga dimaknai dengan istisqola yang memang jadi beban. Sakola, termasuk kita adalah makhluk yang sakola.
yang kebebanan tugas. Ya. Juga dimaknai sebagai alanya ala istihmala, yaitu ala kehamilan. Jadi beban, ada tanggung jawab pemeliharaan. Juga ada yang memaknai yaitu ala istiglad. Istiglad. Pakainya dod. Istiglad. Gin, lam, dod. Jadi dimaknai ala yang memang jadi beban dikarenakan itu merupakan sesuatu yang tegas, sesuatu yang harus menuntut perbuatan. Jadi ala di sini merupakan tugas ala nabi. Ya, juga kepada yang lainnya jika sudah dimaknai dengan ala, itu bagian daripada huruf jar ya. Huruf jar, ala, fi, bi, huruf jar itu pasti i nantinya akhirannya. Nah, itu dimaknai secara ala berarti jadi beban ketugasan. Dalam hal memaknai yakni muludan itu sendiri, yakni bahwa para nabi tersebut sudah menerima sholawat berikut juga salam dari kami atau dari Allah dan juga para malaikat. Sehingga ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, giliran kita lah sebagai orang-orang yang beriman menerima dan meneruskan itu sholawat dan salam. Sehingga semakin ke depan akan terus semakin bergenerasi. Dan juga sholawat dan salam tidak akan terputus. Masih bingung? Masih bingung ya? Dikarenakan kita terdoktrin, yaitu bersolawat kepada Nabi. Ya Allah ya Gusti, Allahumma sholli, moga-moga rahmat wassalam dan keselamatan Allah untuk Muhammad, untuk Muhammad. Nabi Muhammad sudah mulia, sudah terpuji, sudah selamat, sudah banyak rahmat. Terus kita mendoakan Nabi Muhammad agar banyak rahmat, agar banyak selamat gitu. Logikanya dipakai coba. Seseorang yang sudah masuk surga, gampangnya sih gitu. Terus kita doakan agar masuk surga, maksudmu apa? Seseorang yang sudah dijamin surganya oleh Allah, kita doakan semoga masuk surga ya Allah. Sudah ada jaminan masuk surga. Kok kita doakan, kita dukung gitu? Ya. Sekalipun iya harus begitu, oke, nggak masalah. Jika itu memang doktrin ataupun dogma, nggak masalah. Ya, kita doakan Nabi Muhammad agar masuk surga, rahmat dan selamat, nggak masalah. Pertanyakan dirimu, periksa diri sendiri, pantas nggak mendoakan orang yang mulia? Rasul itu nggak ada cacat dalam hal berakhlak, dalam hal berbuat, bersikap, berperilaku. Lah kita masih banyak celah. Kok dengan pede kita mendoakan yang baik kepada beliau? Sementara kita masih banyak bohong, masih doyan ingkar, masih banyak maksiat. Kan begitu? Ya. Iya dah. Sekalipun kita harus bersolawat kepada para nabi, berarti mengagungkan nabi. Nabinya sudah agung, terus kita agungkan. Terus nabinya bakal tambah agung gitu. Enggak juga kan? Iya dah. Enggak juga kan? Justru yang harus kita agungkan adalah kenabian beliau, agar semua orang tahu dalam hal ini di zaman ini masih banyak orang-orang yang meneruskan sholawat dan salam tersebut. Jadi sholawat dan salam jangan dikembalikan ke Rasulullah Muhammad, karena Rasulullah Muhammad sudah menjalankan. Ya, berikut juga dengan mereka keluarganya, para sahabat, para imam, para syekh, para wali, para kiai, para ustadz, guru-guru kita sudah menjalankan sholawat dan salam. Giliran kita yang belum, maka diperjalankan. Sekalipun harus disebut dengan Allahumma, ya, sholli wasalim, toh kan itu kan ke Allah, nggak langsung ke Muhammad. Kita memohon, ya Allah ya Gusti, rahmati kan begitu, atau agungkan dan juga selamatkan Nabi
Muhammad. Tetap kan ke Allah kan? Enggak ke Muhammad kan? Jadi segala sesuatunya sholawat dan salam itu tetap izinnya Allah. Lah yang menjadi pertanyaan, adabnya berdoa itu andap asor DP dan harus dilihat diri kita ada nggak huduk dan tawaduknya, kerendahan diri, kerendahan pandangan dan kerendahan hati. Yang ada punten-punten ya, ini saya sampaikan karena ini adalah tauhid ya. Coba Anda bayangkan, jangan Anda deh, ayo kita bareng-bareng bayangkan. Sok coba, ada yang ke atas bayang ya. Apa yang ada di hatimu dan di benakmu ketika membaca sholawat? Dapat syafaat kan? Ntar lu masuk neraka terus diangkat ke surga kan begitu? Itu hak prerogatif Allah. Tugas kita ibadah. Enggak menentukan diri ini surga ataupun neraka. Iya kan tujuannya kan yang ada di hati kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau shollu wa sallim ala Muhammad. Ya. Bersolawat. Yang ada kan berarti kita mengagungkan nanti kita akan dapat syafaat Rasul, kita akan masuk surga. Kan begitu yang ada di asumsinya. Ya, yang ada di hayalan kita seperti itu. Emang ibadah pakai hayalan? Ada juga yang memaknai sepelit-pelitnya manusia adalah orang yang malas bersolawat. Dalam sholat juga sudah banyak sholawat. Ya, karena bagian daripada sholat. Karena sholat itu adalah dimaknai dengan sholawat itu sendiri. Karena bagian daripada mengagungkan agama Allah. Jadi kita bersolawat melalui Allah. Bersolawat berarti kita mengagungkan melalui Allah. Siapa nih? Ya, kita juga bersolawat kepada Nabi berarti kita mengagungkan Nabi. Dan kita melaksanakan bentuk sholawat tersebut yaitu berupa sholat. Dimaknai bahwa sholat itu adalah mengagungkan, keagungan. Akimi sholat, dirikanlah sholat, berarti kita mendirikan suatu yang sudah agung agar tetap agung. Siapa? Elu. Astagfirullahaladzim. Rasulullah Muhammad udah sholat. Ya, guru-guru kita, orang tua kita udah pada sholat. Udah, mulia semua, agung semua. Ya, buktinya tiap tahun kita hauli. Lah kita, agung belum, mulia belum. Ya, berani-berani mengagungkan, memuliakan orang-orang yang mulia, yang agung. Kan ngaco tuh. Maka agungkan dulu diri kita, muliakan dulu diri kita dengan perbuatan kehidupan sehari-hari, barulah kita pantas mengagungkan beliau. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sah, boleh, bahkan fardu hukumnya wajib ya, apabila kita sudah ada pada level derajat mulia dan juga agung. Jadi santri, jadilah santri yang baik. Jadi orang tua, jadilah orang tua yang baik. Jadi istri, jadi anak pun jadilah istri anak yang baik. Kan asik tuh. Ya, sehingga kita rajin bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai pakai toa tuh. Ya, kedengaran siapa tuh? Oh, Nyonya A. Oh iya, dia mah soleha, nurut banget sama suami. Siapa itu yang sholawatan? Kayaknya suaranya jelek banget, anaknya si itu. Oh iya, suaranya jelek tapi dia mah anak soleh katanya. Ya, dia mah jujur orangnya. Asik kan? Asik. Daripada itu siapa itu yang sholawatan, suaranya enak banget. Oh si C. Oh yang kemarin begal tuh, yang kemarin nyolong tuh, yang kalau jajan nggak pernah bayar, lari dari kenyataan, lari dari tagihan tuh. Kan nggak keren kan? Bersolawat rajin tapi ternyata kelakuan sehari-hari jelek. Berarti sama aja dengan menghina sesuatu yang kita sholawati. Jadi apa nih? Jadi orang tua soleh, soleha belum. Jadi anak soleh, soleha belum. Ya, sudah sih. Alhamdulillah. Apa sudah pernah? Sudah soleh apa sudah lewat solehnya? Sedang dan mau akan. Udah ngalamin. Sudah pernah lewat. Iya. Jadi solehnya ini madi apa mudore gitu loh. Telah selesai apa memang lagi dijalankan? Ya mudore ya.
Nah itu maksudnya ya. Tidak, kita tidak mengingkari sholawat, kita tidak menyalahkan orang-orang yang bersolawat, tapi tata cara dan aturannya harus jelas. Ya, yang kita puji, yang kita agungkan, yang kita muliakan sesuatu yang agung, yang terpuji, yang mulia, maka selayaknya kita ada di level itu, walaupun nggak gede powernya, gitu loh. Ya, pembohong bersolawat, nih tukang tipu bersolawat, ngarepin surga gitu, tenang aja, ntar juga masuk surga. Sorban. Ya. Kalau Iya, punya orang dalam loh, kan begitu. Ya. Urusan nanti dari neraka dipindah ke surga atau dari surga dipindah ke neraka dan pindahkan ke surga lagi, itu bukan hak kita, itu haknya Allah. Kita nggak boleh mendahului hak Allah. Tugas kita ibadah. Iya. Tugas kita ibadah dengan sebaik-baiknya, dengan ketaatan yang murni. Itu. Jika kita ada pemikiran, tenang aja, udah Islam ini sudah pasti masuk surga. Walaupun nanti 10 tahun, 20 tahun digodok di neraka katanya. Toh ujung-ujungnya kan ke surga-surga juga. Jika Anda berpikiran seperti itu, maka ibadah pasti kacau. Dipastikan kacau, sok. Ya, ntar aja taatnya lah. Kalau lagi tentrem hatinya, sekarang mah lagi nggak tentrem, nggak taat lagi lah. Oh Islam ini ntar juga masuk neraka, pasti masuk surga. Tuh kan, pemikirannya enteng begitu. Ya kalau begitu Rasulullah Muhammad nggak perlu hijrah, nggak perlu perang. Ya, nggak perlu mati-matian menegakkan agama Allah. Nggak perlu ada istilah ulul azmi. Ya, nggak perlu ada perintah sabar. Udah pokoknya lu orang Islam, yang penting lu yakin. Terima Islam sebagai agamamu dan Muhammad sebagai Rasulmu. Setelah itu terserah. Asalkan begitu agamanya ya. Dan gak perlu turun Quran itu mah. Gak perlu tuntunan hidup itu mah. Ya karena ujung-ujungnya dari surga-surga juga. Ternyata tidak. Ya, tugas kita ibadah. Neraka apa surga itu mah urusan Allah. Yang dibutuhkan adalah rahmat. Ya, maka dalam segala sesuatu haruslah sampai kepada rahmatnya Allah. Cara meraih rahmat yaitu dari beruswatun hasanah. Dan kita di Muludan ini lagi bermomentum yaitu mengoreksi keteladanan diri sejauh mana dalam hal kita berteladan kepada para nabi. Nah, dalam hal pemaknaan secara azaman, para putra semuanya, kita telah membahas tentang hal keazaman ulul azmi, yaitu dengan penuh kesabaran mereka dalam hal syiar menyampaikan agama Allah. Dimaknai di Al-Ahqaf 35, fasbir kama sobara ulul azmi minar rusuli, maka bersabarlah kamu Muhammad seperti sabarnya ulul azmi, yaitu orang-orang yang sabar, yang sampai kepada tahap tabah, yang mereka tetap tekun dalam hal melaksanakan perintah. Perintah yang mana? Perintah yang sudah diadopsi menjadi tugas diri. Ya sama halnya dengan orang yang belum kerja, sebutlah di pabrik misalkan. Dia baru ngelamar kerja di pabrik, interview, kan begitu. Nanti tugas kamu A, kamu harus B, kamu harus C. Kan ada ketentuannya tuh. Ya, tugasmu A, B, C. Ya kan, itu kan belum jadi. Ya kan, belum jadi karyawan dia. Begitu jadi karyawan, apakah itu tugas masih wacana, apa memang sudah melekat pada diri yang harus dilaksanakan? Harus dilaksanakan kan? Tugas A, B, C tersebut. Jadi kan tugas yang diperintahkan oleh perusahaan menjadi tugas diri, menjadi kewajiban namanya. Ya sama, Al-Quran juga memerintahkan hakimi sholat, dirikanlah sholat. Itu kan baru perintah Allah, baru perintah Rasul. Nah diri bagaimana memerintahkannya? Ambil perintah diri untuk mendirikan sholat. Berarti kita ketika mendirikan sholat itu jelas merupakan sesuatu yang inisiatif, patuh taat kepada yang memberikan perintah. Yang ditaatkan, yang
turutkan adalah diri, karena diri sudah menerima perintah. Ya, sehingga ketika bersujud kita menyujudkan diri, ketika bersolat kita berarti menyolatkan diri. Nggak perlu disolatkan lagi ke orang lain ya. Ya iya, daripada disolatkan oleh orang lain lebih baik menyolati diri daripada disolati oleh Orang lain tetangga. modar. Kopi. Ya. Dalam hal muludan, ya, berarti kita memperingati kenabian dan juga kemuhammadan Muhammad ibni Abdillah. Dikarenakan ada suri toladan yang baik pada beliau. Keteladanan yang mana? Secara umum itu langsung mengacu kepada harus ada pada diri kita, yaitu sifat sidik, amanah, tabligh, patona. Kata Mas Amin, ya, yang lainnya ada nggak Ang selain daripada itu? Ya, sebab yang itu udah dibahas. Ya, hanya diganti judulnya Muludan Ulul Azmi. Ya. Dalam hal pemaknaan kita maknai bahwa mereka para ulul azmi adalah Rasulullah Muhammad, kemudian Isa, Musa, Ibrahim, Nuh. Ya, atau Rasulullah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan juga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 5. Nah, apabila 5 nabi tersebut kita cari di Al-Quran, maka kita akan mendapatkan di Al-Ahzab. Masih Al-Ahzab lagi. Ya, Al-Ahzab 7. Ya. Dimaknai wa iz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidhan. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari dirimu sendiri wahai Muhammad, yaitu dari para nabi tersebut adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa bin Maryam. 4, satunya Muhammad kan. Nah, sudah adanya perjanjian pada Nuh, pada Ibrahim, Musa, Isa, sudah ada perjanjian. Ya, secara perjanjiannya sudah tertulis. Secara ikrar perjanjiannya sudah diikrarkan, sudah ditandatangani, sudah distempel. Ya. Giliran Nabi Muhammad, dan itu pun dilaksanakan siap. Kemudian dalam hal memperbuatnya, yakni wa akhadna minhum mitsaqan ghalidhan atau ghalido. Dan kami sudah mengambil dari mereka, yaitu berupa perjanjian yang teguh, yang kuat, yang kasar, yang tegas. Iya, perjanjiannya mah tegas, teguh, kuat, termasuk juga adalah kasar. Ya. Karena apa? Tidak boleh adanya lunak, tidak boleh adanya tawar-menawar. Ya. Saat Isya masih ngantuk, serokat saja lah. Cukup niat aja deh. Itu perjanjian apa seperti itu? Ya. Nah, dimaknai bahwa kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Secara kalimat saja sudah perubahan dari kalimat pertama ke kalimat kedua. Kalimat pertama, Allah mengambil perjanjian dari mereka, jadi memberikan perjanjian kepada mereka, disanggupi oleh mereka para nabi. Kemudian para nabi menyanggupi dan Allah mengambil kembali, gitu loh. Ya, dengan konsekuensi mereka para nabi, dan itu sudah terbukti semuanya. Rasulullah Muhammad dicontohkan tentang konsekuensi yang sudah dijalankan oleh Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, bahwa mereka semuanya adalah menjalankan prosesi konsekuensi, yaitu perjanjian secara ghalidhon.
Apa sih golidon itu? Perilaku sikap yang tegas, yang keras. Ya. Contoh. Ya. Dalam hal dimisalkan apa ya mati ya? Kayak kemarin aja wes disamain deh. Ya, tentang hal dua orang teman yang saling akrab. Nih, Mas Amin sama Mas Ogi. Nging-engan begitu. Ya, teman apa saudara sih? Saudara ya. Saudara nih, kecil bareng, gede bareng kan begitu. Ya. Mas Amin menempuh pendidikan polisi. Jadilah Pakpol. Nah, Polisi. Mas Ogi tidak menempuh pendidikan, jadi biasa, jadi rakyat. Rakyat. Ya. Nah, karena ini adalah teman dan juga saudara, ya, maka alhamdulillah dong, ya, Mas Ogi punya teman atau saudara polisi. Lah tiba-tiba Mas Ogi nih melanggar hukum masyarakat atau hukum negara, nyolong, mencuri, merampok. Nggak apa-apa deh, yang penting jangan nyolong kotak amal aja. Ya, itu dilahap malaikat nantinya. Ya. Kotak hijau. Iya, kotak hijau. Aduh. Ya yang diambil duitnya baik, jangan kotak-kotaknya gitu loh. Iya, harusnya mah. Ini duitnya ongko, kotaknya ongko. Menghilangkan jejak. Kan begitu. Dikarenakan nih Mas Amin sebagai polisi, tugasnya adalah sebagai pelindung masyarakat dan juga menegakkan hukum, kan begitu. Ini tahu nih teman saudaranya nih, ya melanggar. Konsekuensinya ini kan harus taat pada aturan main, harus taat pada apa tugas negara. Tugas negara atau pada tugas pokok kan begitu. Iya dah. Maka penjahat ditangkap, diproses kan? Atau Mas Amin berpikiran, saudara ini pura-pura nggak tahu aja deh. Perjanjiannya kan untuk menjadi punten-punten menjadi polisi, ya. Jika sudah menjadi diangkat segala macam, maka konsekuensinya menjadi penegak hukum. Kan begitu. Dan itu merupakan perjanjiannya dan diteken, disetujui, disanggupi, akhirnya dilantikkan jadi polisi kan. Sampai kepada menegakkannya. Ayo, penjahatmu teman kecil termasuk juga adalah saudaramu. Ayo bagaimana konsekuensi perjanjian yang sudah kuat? Apakah Anda kuat untuk menjalankan itu perjanjian? Ya gimana ya? Ya gimana ya? Nah berarti itu nggak misakon golidon dia. Ya, tapi para nabi ini misakon golidon. Ya, konsekuensi pada perjanjian. Dan dalam hal melaksanakan isi perjanjian, teguh, kokoh, sangar, nggak ada tawar-menawar. Ya, kata istrinya, aduh lagi hamil muda, jangan ikut perang lagi napa? Kan begitu zaman dulu tuh. Perintah harus perang, berangkat ke medan perang. Ya ditinggal deh, kan begitu. Tetap karena konsekuensi nurut kepada perintah Allah. Lah kita nih, bagaimana nih sudah teken kontraknya sebagai orang Islam, assalam, saling selamat menyelamatkan. Maka dengan konsekuensi perbuatannya harus saling selamat menyelamatkan. Nggak bisa SDM selamat diri masing-masing, tapi harus selamat diri bareng orang bareng diri selamat, orang lain selamat. Jadi gimana urusannya? Sesuai perjanjian, maka perjanjian itu diperjalankan ya dengan penuh keteguhan, ya, tanpa adanya tawar menawar dalam hal menjalankan itu perjanjian. Jadi perjanjian yang golidon itu mampu merubah sikap diri dari yang biasa-biasa saja bahkan untuk menjadi yang luar biasa. Sehingga apabila menjadi polisi terbaik, apabila menjadi suami terbaik. Kamu punya berapa suami? Satu di sana, satu di sana. Iya. Ya kadang lengah ya. Para istri juga lengah. Ya, suami memuji nih, kau istri yang terbaik. Emang ada berapa istri mau kan begitu? Hati-hati. Jangan GR gitu ya. Iya.
Kau perempuan terbaik. Emang punya berapa perempuan? Ya, jadi mampu merubah karakter. Contoh nih, mampu merubah karakter. Dari yang belum punya cicilan, tiba-tiba cicilan, pinjam duit. Ya, harus nyicil. Kan begitu. Dari yang biasa leha-leha santai karena nggak punya utang, lah kan harus nyicil berarti punya utang, harus bayar. Kan begitu. Sehingga dia memanfaatkan waktu, kesempatan, suasana, situasi, kan begitu. Bagaimana nih untuk menempuh cicilan bulanan? Ya, jika sehari dapat 10.000 sebulan berapa Pak? 300 cicilan 500 kurang 200 dari mana nih? Ya, siang kerja dapat 10.000. Kan begitu. Maka karena teguh pada perjanjian, malamnya di Uber. Mau ngapain nih gua? Kan begitu. Yang penting ketutup nih 200.000 lagi nih. Nah itu berarti Anda konsekuensi pada isi perjanjian. Lah itulah misakon golido. Ya. Bisa? Bisa nggak yo? Jadi orang kaya itu banyak duitnya. Nah, logikanya banyak duitnya, kalau diminta ngasih, ayo. Sanggup nggak dengan konsekuensinya? Enggak, jangan jadi orang kaya lagi. Ya iya. Ya. Nah itulah misakon golidon, ya. Dan semua nabi dalam hal kategori mereka ulul azmi ini yang sudah dengan keteguhan hatinya mereka itu melaksanakan perjanjian tersebut tanpa menganyang, tanpa tawar-menawar. Mereka mempunyai perilaku yaitu yang memang tegas dalam hal menjalankan tugas. Ya. Dalam hal golidon, Al-Quran juga menyebutkan dalam hal berperilaku saja yang harus tegas, yang harus kuat, kasar, keras. Ya. Al-Quran tidak memperkenankan golidon dalam urusan perasaan, dalam urusan hati. Ya, jangan sampai memiliki hati yang golidon atau golidol kolbi. Jangan. Ya, hati itu nggak perlu keras. Kalau keras dimasak nggak enak. Ya, apalagi menghadapi orang yang berhati keras atau keras hati. Ya, jangan. Ya, jadi yang tidak diizinkan dalam hal golidon adalah kolbi. Ya. Jadi kolbinya harus bagaimana? Yaitu harus lain kolbi yang lunak. Dalam doa berarti layanti kuna, itu kan lebih nikah. Jadi layanti, jadi lunakkanlah. Ya, jadi kolbu atau hati itu harus lunak. Asik kan? Sambal goreng hati lunak asik ya. Gigit ngelawan. Jadi kikil. Iya layanti. Dalam hal memaknai, jadi kita bermuludan, ya, kita berarti berteladan secara baik kepada para nabi, di mana para nabi tersebut adalah menjalankan, yaitu mitakon golidon, perjanjian dengan tegas diperjalankanlah. Kita periksa tugas kewajiban kita sebagai apa, perjalankan. Ya, dengan penuh ketegasan. Dimaknai sebagai suami lagi wislah. Kan begitu. Harus mencari nafkah. Perjuangkan itu. Karena bagian daripada kewajiban. Nggak ada alasan untuk capek, untuk malas, untuk ini itu nggak ada. Ya. Semuanya pasti ada jalan penyelesaiannya. Ya. Falsafah mengatakan ketika Anda menemui jalan buntu, maka disitulah ada kehidupan baru. Rata-rata ketemu jalan buntu, putus asa. Ya. Harus ada kehidupan baru di situ. Ya. Maksudnya berpikir baru. Apa sih
Belok kanan, belok kiri, atau balik lagi kan begitu. Udah tuh jalan buntu, kenapa nangis? Balik lagi. Ya pas apa kan begitu. Pasti ada kehidupan baru. Walaupun mau nemu jalan buntu, ya balik lagi lah. Nangis garung-garung di situ. Atret. Ngarepin yang nolong. Itu mah bukan jalan buntu, gang buntu. Pasti ada orang kan. Jalan buntu. Hutan belantara. Kemudian tentang hal nabi-nabi ulul azmi juga di Asyura 13. Dikatakan saro alakum minad dini ma wasobi nuhan waladi auhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa. Dan telah disyariatkan bagi kamu tentang hal din, agama, yaitu apa yang telah diwasiatkan syariat tersebut kepada Nuh. Dan juga telah kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, yaitu apa yang sudah diwasiatkan kepada Nuh, kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Jadi hal yang pertama, semua nabi menerima wahyu. Wahyu tersebut menjadi wasiat diri. Nah, dikarenakan wasiat juga dimaknai bahwa syariat tersebut selain menjadi syariat diri, menjadi wasiat diri juga diturun-temurunkan, sehingga dimaknai wasiat. Ya. Dan dalam hal tersebut, Rasulullah Muhammad menerima wahyu berupa syariat yang ternyata itu adalah wasiat para nabi-nabi terdahulu. Jadi semua nabi satu syariat, satu wasiat. Nabinya banyak tapi syariat wasiatnya satu. Lah itu berarti nabi itu bertauhid. Semua nabi tauhid. Ya, jadi searah semaksud dan setujuan. Dimaknai an aqimuddina wala tatafarraqu fi. Bahwa yang diperintahkan kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad adalah tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Gampang ya? Tinggal tegakkan agama. Kalau perintahnya tegakkan agama, maka harus sampai tegak. Nggak boleh miring-miring. Kalau miring-miring ya berarti belum tegak. Ya, harus sampai tegak. Kalau miring diketawain, wah nggak profesional noh. Yang miring sih. Ya. Masang tower miring. Ya kan nggak keren. Yang masang siapa yang masang? Amatir dong kan? Tegak dong. Ya. Nah, dalam hal menegakkan agama juga dimaknai wala tatafarraqu fi, janganlah berpecah belah di dalamnya. Mau yang sudah terlebih dahulu Yahudi ataupun Kristiani ataupun Islami, jika itu agama Allah, bertuhan kepada Allah, biarkan saja, nggak usah berpecah belah, kan begitu. Tapi rata-rata kan saling ejek, berpecah belah. Wah, ngapain lu Islam kesini-sini? Ngapain lu Yahudi kesini-sini? Lu Kristen masuk masjid, lu Islam masuk gereja. Nah lo. Perintahnya janganlah berpecah belah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengondisikan hal tersebut. Ya, maka agama yang lainnya dihapuskan, diganti dengan agama baru yaitu Islam. Jadi mau nggak mau Yahudi, Kristen dan yang lainnya haruslah menganut Islam. Kenapa harus Islam? Karena yang menyatakan Allah. Apabila kita sebagai manusia semuanya adalah ciptaan Allah, maka wajibnya nurut kepada perintah Allah. Allah memerintahkan nih agama yang terakhir adalah Islam. Maka semuanya harus ke Islam, tinggalkan agama yang lama, pakai agama yang baru sampai akhir zaman. Dimaknai kaburu alal musyrikina matad'uhum ilaih. Amat berat bagi mereka, yaitu orang-orang musyrik, untuk mengikuti agama yang kamu seru kepada mereka. Ya. Dimaknai amat berat
alal kafirin, yaitu ingatase mereka-mereka orang-orang kafirin, matadahu alai, yaitu berat orang kafir itu untuk menegakkan agama dan tidak berpecah belah, itu berat banget. Ya, dimaknai dengan musyrik. Orang-orang musyrik. Karena apa? Ya lu kan Allah, gua mah beda agak Tuhannya, kan? Berarti berpecah belah. Ya, yang diharuskan menegakkan agama malah saling meruntuhkan agama, saling menghancurkan agama, saling mempengaruhi keyakinan. Lah ini bukan sifat orang-orang yang ulul azmi yang seperti itu. Ya, ulul azmi mah tetap menegakkan apa yang sudah diperjanjikan, yaitu dimaknai misakon golido, dan di Asyura 13 ini adalah an aqimudina wala tatafarraqu fi. Dan kita sudah ada pada jalur ini. Kita menegakkan agama Allah, menegakkan agama tauhid. Dan kita tidak berpecah belah di dalamnya. Benar. Termasuk biang kerok perpecahan kita pun selesaikan. Ya. Mereka yang belum bertuhan kepada Allah kita sharingkan. Ya, kita arahkan sehingga mereka mau taslim menjadi penganut agama Allah. Termasuk orang yang sudah beragama Allah tapi dia menciptakan perpecahan dengan mereka beranggapan A punya kekuatan, B punya kekuatan, C punya kekuatan, sehingga mereka berpecah belah, berfirqah, berkelompok-kelompok. Itu pun kita basmi. Nyata enggak sih? Iya. Islam berkeyakinan pada keris, Islam berkeyakinan pada merah delima, Islam berkeyakinan pada kujang. Kan kita basmi hal seperti itu kan. Praktek perdukunan itu biang kerok perpecahan itu. Kita basmi gitu. Kita selesaikan hal tersebut. Maka alhamdulillah kita berada pada misakon golidon. Dan semoga kita ada pada jalannya orang-orang yang sudah ulul azmi. Di kalimat selanjutnya, Allahu yajtani ilaihi mayyasa'u wa yahdi ilaihi mayyunib. Allah Subhanahu wa taala memilih agama ini, agama tauhid, yaitu orang-orang yang dikehendakinya. Alhamdulillah, berarti kita termasuk orang yang sudah dikehendaki oleh Allah untuk mensiarkan tauhid. Berarti ada walaupun sedikit pada diri kita itu keazaman, keteguhan hati. Sebab hanya orang yang teguh hatilah, yang tekad kuatlah, dia bisa untuk bersiar tauhid. Sehingga dia atau kita mempunyai tabiat karakter, yaitu tahan gebegan, tahan goncangan, termasuk juga adalah anti deblagan. Iya kedeblang, masalah gara-gara nggak punya duit deblag pingsan. Gara-gara sehari suami nggak senyum pingsan. Gara-gara istri nggak nyambel kelenger apa-apaan. Ya. Kopi ngambek. Oh, telat kopi ngambek. Oh, nggak keren itu, nggak tauhid. Ya, tetap tauhid. Ya. Nah, jadi Allah sudah memilih kepada agama yaitu mayyasa, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kita orang yang pilihan. Alhamdulillah. Laksanakan misakon golidon. Ya. Kemudian wayahdi ilaihi mayyunib, dan memberikan petunjuk kepada agama tauhid tersebut bagi orang-orang yang mau kembali. Mayyunib, orang yang mau kembali. Yunib dimaknai sebagai naba'a. Ya. Berarti sering diartikan di Al-Quran itu orang-orang yang kembali bertaubat. Orang senantiasa kembali bertaubat, yaitu mereka kembali kepada keaslian dalam hal beragama. Tuh. Dan kita sudah ditempa, sudah diarahkan untuk kembali kepada keaslian. Kan begitu? Ya. Apa-apa yang sudah disampaikan oleh guru itu kan karya guru. Turun temurun ada nih kehilangan 1-2 dalil.
maka kita aslikan kembali seperti halnya apa yang pernah disampaikan oleh guru, cari dalilnya. Maka kita mengembalikan sesuatu yang rada nggak asli kepada keaslian. Ya, itu namanya mayunib, orang-orang yang senantiasa kembali kepada keaslian, yang dimaknai orang yang senantiasa kembali bertaubat. Ya. Kemudian dalam hal pemaknaan, para putra semuanya, bahwa muludan tersebut kita laksanakan secara tiap tahun. Dari tahun ke tahun dicanangkan harus adanya peningkatan. Dalam hal kita berteladan, dalam hal kita berajam, haruslah ada peningkatan. Ya. Jadi kita maknai muludan untuk hal keazaman agar kita senantiasa ada pada diri, yaitu pribadi yang azam, yakni ulul azmi, yang sabar, tabah dan tekun dalam hal menjalankan hukum-hukum ketauhidan yang sudah nempel pada diri, dan itu merupakan model dari berteladan yang baik. Semoga kita akan menjadi sosok yang bisa diteladani oleh orang-orang yang baik dalam hal berteladan. Amin ya robbal alamin. Marilah sama-sama kita kuatkan tekad dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bitalalui nuri ba'ahi hujubi arsika min adai istajabtu wa bitawwatil jabaruti mimma yaqiduni istatartu wa bitaulas sadidi kuwatika min kulli sultani tahasamtu wa bidai mu'min qayyumin dawamin abadiyatika min kulli syaitani ista'adtu wa bimaknuni sirri min sirika min kulli hamim wa min gomim taqolastu ala hamalatal arsi an hamalatil arsi ya sadidal batsi habisal watsi ihbisani mangzolamani waglib manggolabani kataballahu la aglibana anal warasulihi innallaha qawiyyun azizun. Allahumma ini as'aluka bisiri dati bidati siri huwa anta huwa la ilaha illa anta ihtajabtu binurillah wa bi nuri arzillah wa bi kulli ismillah min aduwi aduwillah wa min kulli sarihol kilah bi miyatin alfin la haula wa la quwata illa billah. Khatamtu ala nafsi wad dini wa ahli walidi wa jami'i ma'atoni rabbi bi khatamillah an kudusil mani illadhi khatama bihi aktor samawati wal ardi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bil baraka wal karama bi suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya cukupkan penerangan dan penjelasan. Saya mohon maaf atas salah hilap dalam hal menyampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.